Selain dikenal sebagai kota kecil di pinggiran Jakarta dengan pembangunan yang cukup pesat, Depok kini semakin ramai dan berkembang. Namun di balik itu, banyak sejarah tersisa yang menyimpan misteri dan menarik untuk dikulik. Salah satunya adalah kisah tentang mata air dan sumur-sumur keramat. Jika Anda warga Depok, tentu sudah tak asing lagi dengan kawasan Beji. Namun tahukah Anda, selain dikenal sebagai kawasan padat penduduk dan terdapat 2 kampus besar kenamaan, di Beji juga terdapat 7 sumur keramat. Sumur pertama berlokasi di Jalan Kopo. Sumur kedua berlokasi persis di belakang Masjid Hidayatullah. Sumur ketiga berlokasi di Jalan Pulau Raya. Sumur keempat berlokasi di samping TPU Keramat Beji. Sumur kelima, keenam, dan ketujuh berlokasi di satu titik yang sama, yaitu di areal Masjid Nurul Salam. Tak hanya itu, di Depok juga terdapat mata air yang berkaitan dengan 7 kurung sumur Beji, yaitu Sumur Bandung. Tepatnya berada di Taman Induk Cipayung yang konon merupakan gerbang utama dari 7 sumur tersebut. Jujur baru dengar ada sumur bersejarah. Sebenarnya aku pernah tahu di berbagai tempat lainnya, di kota-kota lainnya pernah datengin juga gitu. Dan kalau ada di Depok berarti ya maksudnya suatu kebanggaan ya, berarti ada di dekat sini yang masih ada peninggalan sejarah. Sumur-sumur yang dibilang sumur keramat ya di Depok itu sebenarnya adalah mata air. Jadi bukan benar-benar sumur seperti yang kita ketahui yang digali. Tapi ini mata air yang ditampung dalam sebuah kolam. Nah ini yang dikenal sebetulnya seperti itu. Kenapa dikeramatkan? Ini sih karena kepercayaan masyarakat setempat ya. Memang banyak masyarakat setempat yang menganggap bahwa di situ adalah merupakan tempat pertirtaan atau mereka untuk melakukan semedi. Makanya dikeramatkan, dan sumur-sumur ini pada akhirnya memang sampai sekarang sih masih terpelihara dengan baik ya dibanding dengan bangunan-bangunan peninggalan sejarah di Depok. Bagi warga Cipayung, keberadaan Sumur Bandung bukanlah hal yang baru, karena kisah sumur ini sudah diceritakan turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Dan tak terkecuali perihal kemistisan sebuah mata air yang terus mengalir dari sela-sela akar sebuah pohon besar. Untuk air ini memang benar kering, kemarau tidak pernah kering, hujan segimanapun derasnya hujan tidak pernah banjir musim hujan. Kebenaran saya di sini dari tahun 2000 sekian memang nyata, itu udah bertahun-tahun, bukan lebih dari 10 tahun. Saya ikutin alur di sini seperti itu terus, tidak pernah. Musim hujan saya datang begitu, musim kering saya datang seperti itu. Dahulu, lokasi tersebut dikenal angker oleh penduduk sekitar. Selain kemunculan bulus sejenis kura-kura besar, Sumur Bandung juga dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk astral. Terbilang wajar memang, mengingat bila dilihat secara langsung, lokasi ini masih berupa rawa. Dan orang awam yang berkunjung ke sana tak sedikit yang merasa merinding saat merasakan suasana. Alhasil, tak heran jika banyak cerita mistis berkembang dan menjadi primadona wisata misteri di kota Depok. Sumber air ini adalah sejarahnya dulu adalah Ibu Ratu Kentring Manik. Banyak sekali dayang-dayang di sini yang berkerumunan mengikuti beliau. Kalau itu adalah Ratu Bulus ini juga mengikuti Ibu Ratu juga. Atmosfernya air Depok, karena kita orang Depok kan, jadi ya gue cobain di sana. Ya, alhamdulillah sih nggak ada masalah apa-apa. Cuman ya itu tadi aja ada beberapa yang ngeliatin, kok gue ngerasa kayak diamati gitu loh, kayak diawasi gitu. Terus gue ngeliat, kalau kita begini nih, kan ini bisa ngeliat yang ke sini ya. Ini kayak ada bayangan, ada makhluk gede gitu yang lagi ngeliatin gue gitu, kayak semacam macan gitu, matanya merah. Tapi gue tengok gini nggak ada gitu loh. Untuk membuktikan kisah yang ada, tim selebritas yang bersama Furi Harun mendatangi Sumur Bandung
untuk melihat lebih dalam kondisi sebenarnya. Dan benar saja, baru menginjakan kaki, aura mistis terasa begitu kental. Terlebih di sepanjang jalan, terdapat pohon-pohon beringin besar yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Halo Selebrita on the Weekend, saya Furi Harun ditemani Ponpan ya. Hari ini kami sedang mengunjungi situs cagar budaya Sumur Bandung yang ada di Cipayung, Depok. Nah, kenapa sih tempat ini begitu menarik untuk ditelusuri? Karena di sini banyak sekali cerita-cerita sejarah dan juga ada beberapa hal yang ingin dikuak atau disampaikan dari masa lalu. Terutama untuk masyarakat zaman sekarang ini yang kurang menghargai nilai-nilai budaya atau sejarah. Kalau yang Furi lihat di sini ada sosok ular ya, dan juga sosok seperti kura-kura atau bulus gitu. Konon mereka sudah lama sekali menempati tempat ini. Dan tempat ini juga seringkali dipakai oleh masyarakat ya, bukan hanya dari Jawa Barat, tetapi juga ada yang datang dari Bali ataupun dari daerah-daerah lainnya yang ingin melakukan mandi karena ingin sembuh dari penyakitnya. Nah, sebetulnya apa saja sih yang masyarakat lakukan di sini sampai akhirnya mereka bisa sembuh, dan juga bagaimana sejarah dari tempat ini? Kita akan temui Pak Hamzah, salah satu pendiri dan juga keturunan dari yang punya tempat atau cagar budaya ini. Jadi di depan kita ada harimau putih ya, 2. Patungnya sendiri dibuat oleh yang jaga tempat ini ya, Pak Hamzah. Dan apa sih arti dari simbol harimau putih ini? Jadi dikarenakan tempat ini merupakan patilasan dari Prabu Siliwangi dan juga dulu dibuat oleh Sunan Kalijaga, maka orang-orang Sunda zaman dulu kan memang seringkali dijaga oleh harimau ataupun macan putih. Nah, kalau ditanya yang Furi lihat apa, mereka sangat baik, sangat welcome terhadap orang-orang, terutama yang memang niat dan tujuannya baik untuk datang ke tempat ini. Jadi bukan untuk hal-hal yang negatif. Tapi tadi saya tanya, namanya siapa? Yang ini namanya Raden Ragi, yang itu namanya Raden Anom. Baru memasuki area depannya saja, Furi mengaku sudah disambut beberapa makhluk tak kasat mata. Sangat menarik perhatian. Di sana terdapat sebuah pohon kalapacung yang sangat besar, serta akar pohon yang saling terlilit dan membentuk rongga seperti goa. Air di dalam sumur pun begitu jernih, hingga kita bisa berkaca di atas permukaan air meski banyak daun kering di atasnya. Oke, pemirsa, kita masuk ya ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam. Mbak Pur. Iya, apa kabar? Baik. Iya. Jadi keberadaan Prabu Siliwangi di sini hampir rata-rata tiap malam Kamis. Bila ada angin besar. Bila ada angin besar. Ya, dan memang itu adalah patilasannya di sini. Dulu sebelumnya ini, sebelum Prabu Siliwangi ini, Sunan Kalijaga yang menggali sumur ini, menimbulkan air untuk wudhu awalnya. Baru menanam pohon ini. Baru menanam. Ya, menanam pohon ini jadilah besar seperti ini. Oke, berarti perkiraan pohon ini sudah berdiri dari abad ke-16 ya? Abad ke-16 barangkali. Nah, banyak juga orang katanya yang mandi ke sini. Oh, betul, ya. Itu tujuannya biasanya untuk apa? Berbagai macam. Ada orang yang mandi pengen awet muda, pengen jobnya banyak, macam-macam. Kemudian pernah ada orang Sukabumi, sudah 10 bulan belum melahirkan. Akhirnya nginap di sini, mandi dan minum airnya, alhamdulillah bisa melahirkan. Nah, terus kaitannya antara Sumur Bandung ini dengan 7 sumur. Ya. Baik, di sini disebut Taman Induk.
Taman Induk. Taman Induk artinya induknya sumur yang ada di seluruh kota Depok, bahkan 4 penjuru induknya di sini. Tak hanya memiliki aura mistis yang kuat, Sumur Bandung juga sohor sebagai tempat keramat. Konon terdapat kisah misterius yang di luar nalar manusia berupa 2 patung berbentuk monyet dan anjing yang dikisahkan sebagai sosok mata-mata yang dikutuk lantaran penguasa setempat tak suka dengan hal tersebut. Konon, hal itu masih berlaku hingga kini. Kejadian naas bisa saja menimpa pengunjung bila mereka tak menghargai kesakralan yang ada. Kalau dilihat oleh Furi sendiri, di tempat ini memang energinya sangat positif. Dan di sini ada gerbang ya, ada gerbang menuju ke dimensi lain. Jadi memang bukan tempat yang sembarangan dan juga banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita melakukan upaya mandi ke sini. Karena selain tempat ini merupakan cagar budaya, dulunya juga merupakan patilasan dari Prabu Siliwangi. Jadi bukan tempat yang sembarangan. Karena ada juga yang niatnya kurang baik, tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Malah mungkin untuk sebagian orang yang menjadikan tempat ini sebagai tempat yang kurang baik, seperti tadi yang disampaikan gitu, dipakai untuk berpacaran atau niat-niat yang nggak bagus, ujung-ujungnya pas pulang memang mereka tidak dapat blessing gitu, mereka nggak dapat apa-apa. Kalau mereka niatnya bagus, dia yakin tidak ada apa-apa. Pasti para leluhur, pasti para ini juga tidak senang, kan gitu. Itu tergantung diri kita. Dikisahkan, Sumur Bandung merupakan saksi sejarah yang harus dilestarikan lantaran banyak yang menyebut bahwa tempat ini dahulu adalah tempat petilasan para wali dari 4 penjuru, yakni Cirebon, Banten, Bandung, dan Bogor. Dari cerita pendahulu pula, founding father bangsa Indonesia, Soekarno, juga disebut-sebut pernah singgah di tempat ini. Nah, ini yang kita sampai saat ini kalau memang benar Soekarno pernah ke sana, nah itu kita juga sempat bertanya kepada Kuncen, apa yang bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa benar para tokoh pernah berkunjung ke sana atau melakukan semedi. Karena seperti mereka katakan bahwa di situ pernah mereka bersemedi di bawah pohon beringin yang ada di belakang tempat perburuan tersebut ya. Nah, ini yang kita sampai saat ini belum menemukan bahwa memang ada jejak Soekarno gitu untuk pernah mereka berada di sana.